Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdita Maulana. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita perjalanan dan proses pengolahan kopi sampai siap untuk diseduh. Jadi, ada cerita kopi yang panjang sebelum akhirnya sampai pada cangkir Anda. Cerita ini dimulai dari pemanenan, pasca panen, hingga roasting untuk menghasilkan cita rasa yang unik. Sebelum bisa diseduh, diteguk, dan dinikmati di rumah maupun di coffee shop, kopi mengalami cerita perjalanan dan proses pengolahan yang panjang. Proses tersebut terdiri atas pemanenan, penjemuran, penyangraian, hingga penyeduhan sampai jadi minuman yang mantap. Proses ini turut memberikan kontribusi dalam hal karakter dan cita rasanya. Apalagi, proses yang digunakan bisa bermacam-macam dan masing-masing menghasilkan keunikan rasa tersendiri. Rasa yang dihasilkan dari jenis buah yang sama bisa berbeda hanya karena ditanam di tempat yang berbeda, apalagi dengan proses pengolahan yang variatif. Hal inilah yang membuat kopi begitu unik dan misterius. Jika Anda ingin menyelami lebih dalam tentang cerita perjalanan dan proses pengolahan kopi sebelum tertuang pada cangkir Anda, simak penjelasan dari saya. Semoga dapat memberikan sedikit informasi dan menambah pengetahuan Anda tentang minuman nikmat ini. Bagian-bagian kopi. Kopi merupakan tumbuhan dikotil, yaitu memiliki 2 keping biji. Dari sekian banyak buahnya, ada pula yang berbiji satu dan biasa disebut dengan piberi atau kopi lanang. Namun, jenis piberi sebenarnya adalah anomali atau kelainan yang justru menawarkan keunikan tersendiri. Yang pertama ada priskop. Priskop dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu A. Kulit buah atau esokap, B. Daging buah, mesokap, C. Mucilek atau kultivar atau cangkang. Yang kedua ada seed. Seed atau biasa disebut juga dengan coffee bean. Ini adalah biji kopi yang diolah dan kemudian kita ekstrak menjadi minuman untuk dikonsumsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memanen buah kopi. Secangkir kopi yang nikmat berasal dari cerita perjalanan dan proses pengelolaan yang panjang. Mulai dari tumbuh dan berkembangnya sebagai tanaman, pengelolaannya saat pasca panen, hingga menyajikannya menjadi minuman yang nikmat. Pertama-tama kami akan mengajak Anda mengetahui pemanennya terlebih dahulu. 1. Kriteria kopi siap panen. Tanaman kopi mulai berbuah pada kisaran umur 2-5 tahun, baik Robusta maupun Arabica, keduanya berbuah secara musiman. Robusta memerlukan waktu 8-11 bulan dari mulai kuncup hingga siap dipanen. Sedangkan Arabica perlu waktu 6-8 bulan. Ukuran kematangan buah ditandai oleh perubahan warna. Berikut ini adalah kriteria buah yang siap dipanen. A. Hijau dan hijau kekuningan. Warna ini menandakan kondisi buah yang masih muda. Jika dipetik, bijinya akan pucat dan keriput. Aromanya masih sangat lemah sehingga tidak disarankan untuk memetiknya. Yang B. Kuning kemerahan. Warna ini menunjukkan buah sudah mulai matang dan sudah boleh untuk dipetik. Yang C. Merah penuh. Fase merah penuh ini menunjukkan bahwa buah telah matang dengan aroma dan rasa yang sangat sempurna untuk dipanen. Yang D. Merah tua. Buah yang sudah berwarna merah tua harus segera dipetik karena sudah kelewatan matang. Selanjutnya yang kedua, pemetikan buah kopi. Umumnya tingkat kematangan buah tidak terjadi secara serentak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memanennya. Cara pemetikan sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemetikan selektif. Dilakukan hanya pada buah yang telah berwarna merah, penuh atau telah matang sempurna.
Yang kedua, pemetikan setengah selektif. Dilakukan pada semua buah dalam satu dampol atau tanda. Yang ketiga, pemetikan serentak. Pemetikan serentak atau disebut pula petik racutan dilakukan terhadap semua kopi dari semua dampolan. Yang keempat, lelesan. Panen lelesan adalah cara manen yang memunguti buah yang terjatuh di bawah pohon. Selanjutnya yang ketiga, sortasi. Setelah dipanen, buah disortir berdasarkan kualitasnya. Fase ini juga memisahkan kopi dari kotoran dan buah-buah yang cacat dan rusak. Buah yang telah disortir harus segera diolah karena jika disimpan terlalu lama akan memicu reaksi kimia yang akan menurunkan mutu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses pencucian dan pengeringan kopi. Setelah dipanen, buah tidak serta-merta dikupas dan disangrai atau di roasting. Ada beberapa tahap sebelum buah siap untuk di roasting. Cerita dan proses pengolahan kopi tersebut disebut pula dengan proses pasca panen. Rupanya kisah dan proses pengolahan kopi pasca panen ini turut menentukan karakter dan rasanya. Jadi, rasa kopi yang nikmat tidak hanya bergantung pada cara Anda membuatnya menjadi minuman saja, melainkan melalui proses panjang yang sangat mendetail. Proses pasca panen ini ada bermacam-macam dan berbeda di tiap negara atau perkebunan. Pasca panen ini ada dua tipe, yaitu metode basah dan metode kering. Metode basah biasanya juga disebut dengan proses pencucian kopi karena menggunakan air untuk menghilangkan daging buah sebelum kemudian dijemur. Sedangkan metode kering hanya menjemur buah saja tanpa dicuci terlebih dahulu. Kedua metode dasar ini kemudian berkembang menjadi metode baru yang menciptakan karakter dan keunikan rasa yang berbeda-beda. Pada dasarnya proses ini bertujuan akhir mendapatkan biji siap roasting atau biasa disebut dengan green bean. Berikut ini adalah cerita dan proses pengolahan kopi pasca panen. Yang pertama ada full wash. Proses pengolahan kopi ini menggunakan air sehingga disebut pula dengan metode basah. Pencucian buah dilakukan dengan benar-benar menghilangkan kulit luar, daging, dan getahnya sebelum proses pengeringan. Yang kedua ada semi wash. Metode pengolahan kopi ini hampir sama dengan full wash. Bedanya, proses pencucian hanya sampai pada pemisahan kulit luarnya saja. Biji kopi yang masih diselimuti lapisan getah kemudian dikeringkan bersama dengan getahnya. Yang ketiga ada natural process. Proses ini merupakan cara yang paling alami dan tua. Pengolahannya tidak menggunakan air maupun mesin, oleh karena itu dinamakan dengan natural process atau proses natural. Kopi yang baru dipanen langsung dijemur selama kira-kira 2 minggu untuk menghasilkan fermentasi alami. Setelah kering, kulit dan daging buahnya akan mudah untuk dipecah dan dipisahkan dari bijinya atau green bean. Proses ini menghasilkan kompleksitas rasa dan variasi rasa buah-buahan. Yang keempat ada honey process. Pada dasarnya, proses pengolahan kopi ini hanya sama dengan natural process. Bedanya adalah sebelum dijemur, buah dikupas dan disisakan ke cangkangnya. Cangkangnya yang bergetah. Getah inilah kunci dari honey process, yaitu kandungan gula dalam acidity dalam getah semakin menyerap dan terkonsentrasi ketika kopi dijemur. Oleh karenanya, karakter sweetness akan sangat tinggi dengan balance acidity. Kemudian yang terakhir ada natural wine process. Proses ini mirip dengan natural process karena menggunakan metode kering. Bedanya adalah penjemurannya yang memakan waktu lebih lama, yakni 30-60 hari. Disebut wine process karena proses ini menghasilkan sensasi rasa dan aroma wine yang sangat kuat pada kopi. Hal ini terjadi lantaran fermentasi kulit, daging, dan getah diserap oleh biji dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kay. Terima kasih.
video-video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan roasting. Setelah proses pengolahan kopi menghasilkan green bean, cerita berlanjut ke proses roasting. Meskipun tahapan pencucian pengeringan mempengaruhi rasa, roasting pun punya andil dalam menentukan nikmatnya minuman legendaris ini. Berikut ini adalah fase-fase roasting menggunakan mesin yang biasa dijadikan acuan. Yang pertama, ada drying atau membuang kadar air. Umumnya, biji kopi yang sudah dikeringkan atau green bean masih memiliki 7-11 kadar air, 11% kadar air. Selama kandungan air masih ada, biji tidak akan berubah warna menjadi kecoklatan. Tahap roasting yang pertama ini dinamakan drying. Biji akan mulai menyerap panas mesin roasting dan menguapkan kandungan air. Tahap yang kedua ada light roast. Light roast itu merupakan fase roasting yang memiliki tingkat kematangan paling rendah. Umumnya, suhu fase ini adalah antara 180 derajat Celcius sampai 205 derajat Celcius. Biji berwarna kuning kecoklatan dan cenderung kering karena minyak belum keluar. Akhir dari fase ini ditandai oleh first crack, yaitu letupan karena pemecahannya biji-biji kopi. Pada saat first crack mulai terjadi, saat itulah masuk pada tingkat light roast. Berhentilah pada fase ini jika ingin rasa yang cenderung ringan dengan rasa asam kuat serta kafein yang tinggi. Yang ketiga ada medium roast. Tahapan selanjutnya adalah memasuki tingkat medium roast. Suhunya berkisar antara 210 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius. Medium roast adalah saat berlangsungnya first crack. Pada saat itulah terjadi yang dinamakan proses karamelisasi. Proses ini membentuk karakter aroma dan rasa manis. Pada fase ini, biji kopi mulai berwarna coklat gelap. Rasa yang dihasilkan sangat seimbang baik body maupun acidity. Dibandingkan dengan light roast, kafeinnya lebih sedikit dan teksturnya lebih kental. Fase medium roast selesai sebelum mencapai letupan yang kedua atau second crack. Yang keempat, ada proses dark roast. Dark roast berkisar pada suhu 240 derajat Celcius di mana terjadi letupan kedua atau second crack. Biji akan berwarna coklat yang sangat gelap dan hampir menghitam. Tidak semua biji bisa sampai pada tahap ini. Biji yang memiliki kepadatan rendah akan pecah dan hancur pada fase ini. Minyak alami yang tergandung dalam biji akan keluar sehingga mengurangi bahkan menghilangkan karakter acidity atau tingkat keasaman. Bodinya tebal dan rasanya cenderung pahit karena pada fase ini biji kopi mengalami karbonisasi. Setelah proses roasting, kita akan menuju ke proses resting. Setelah biji kopi selesai di roasting, jangan langsung digiling dan diseduh. Biji yang baru saja selesai di roasting mengandung kadar karbon dioksida yang tinggi, sehingga mempengaruhi rasanya jika dinikmati sesaat itu juga. Oleh karenanya, perlu resting atau didiamkan beberapa saat supaya gas karbon dioksida lambat laun berkurang dan hilang. Dalam rentang waktu 4 jam setelah roasting, kopi sudah bisa diseduh. Namun, untuk hasil yang lebih nikmat, lebih baik menunggu 7 hari untuk lebih mengembangkan rasa dan aroma. Demikianlah cerita perjalanan dan proses pengelolaan kopi sebelum akhirnya bisa dinikmati. Pada video selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memproduksi sebuah kopi agar bisa dinikmati. Tidak. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.